Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Putra Mahendra dari kelompok 13, praktikan statistika 1. Jadi saya di sini kali ini saya akan menjelaskan aplikasi dari modul 3 yaitu distribusi probabilitas kontinu eh, pada software Minitab dan juga RStudio. Pertama kita akan membaca soalnya. Pertama, waktu bertahan hidup tanaman dalam kondisi tertentu memiliki alfa sama dengan 3, beta sama dengan 12. Tentukan probabilitas bahwa tanaman tersebut dapat bertahan hidup lebih dari 25 minggu. Oke, yang pertama kita akan kerjakan adalah dari Minitab. Jadi yang akan eh, distribusi yang akan kita gunakan adalah distribusi gamma, yaitu dengan shape parameternya yaitu alfa. Shape parameternya berarti 3. Lalu untuk scale parameternya yaitu beta yaitu 12. Lalu untuk konstannya yaitu 25 minggu. 25. Jadi di sini didapat bahwa eh, waktu bertahan probabilitas bahwa tanaman tersebut dapat bertahan hidup lebih dari 25 minggu. Jadi di sini itu dalam Minitab itu didapatnya itu hasil yang kurang dari. Jadi maka dari itu kita harus melakukan perhitungan dulu. Perhitungannya itu distribusi gamma, kayak gamanya tadi sama dengan 0,34587. 5867. Jadi untuk mendapatkan yang hasil dari lebih dari kita harus menguranginya dengan 1. Jadi 1 kurang P gamma sama dengan 1 kurang 0,345867. Jadi hasilnya probabilitas lebih dari 25 minggu adalah 0,654133 atau sekitar 65%. Untuk selanjutnya softwarenya yaitu Studio. Sini sintaksnya tadi alfanya dari soal ada 3, betanya ada 12. Lalu untuk mendapatkan probabilitas bahwa tanaman tersebut dapat bertahan hidup lebih dari 25 minggu, sintaksnya harus ditambahkan 1 kurang. Jadi 1 kurang P gamma dengan batasnya 25, lalu shape-nya sama dengan alfa, lalu scale-nya sama dengan beta. Uh, Setelah kita run, akan didapat hasil 0,5646544133 atau sekitar 65%. Jadi untuk hasil nomor 1 yaitu probabilitas bahwa tanaman tersebut dapat bertahan hidup lebih dari 25 minggu adalah 0,654133 atau sekitar 65%. Baik, untuk selanjutnya yaitu nomor 2, soalnya adalah jumlah pengunjung ke sebuah galeri seni dalam 4 jam dengan parameter lambda sama dengan 20. Berapa probabilitas bahwa galeri tersebut akan dikunjungi antara 15 dan 25 orang dalam periode 4 jam. Jadi di sini kita akan menggunakan distribusi Erlang. Soalnya pencet kalk. Lalu di sini itu yang kita pilih adalah gamma karena distribusi Erlang itu merupakan bentuk lain dari distribusi gamma dengan shape parameternya yaitu uh, shape parameternya 15 dulu, kita akan cari 15 dan 25. Lalu scale parameternya itu didapat dari ini dalam 4 jam dengan parameter lambda sama dengan 20. Jadi 4 per 20 sama dengan 1 per 5 atau 0,2. Untuk konstannya yaitu 4.
dalam periode 4 jam. Karena yang dicari ini kita mencari dalam periode 4 jam. Didapat hasilnya 0,895136 atau sekitar 89%. Selanjutnya untuk yang tadi shape parameternya 25. Karena dibutuhkan 15 dan 25 orang dalam periode 4 jam. Dengan scale parameter sama yaitu 0,2 didapat dari tadi 4/20. Lalu untuk konstannya itu adalah 4. Didapat hasilnya 0,156773 atau sekitar 15%. Nah, di sini perhitungannya belum selesai, jadi kita perlu menghitung pengurangan dari yang tadi dengan shape 15 dan juga dengan shape 25. Di perhitungannya itu adalah probabilitas galeri dikunjungi antara 15 dan 25 orang dengan PR lang dikurang PR lang 25 yaitu 0,895136 dikurang dengan 0,156773 hasilnya adalah 0,738363. Jadi kesimpulannya adalah probabilitas bahwa galeri tersebut akan dikunjungi antara 15 dan 25 orang dalam periode 4 jam adalah 0,738363 atau sekitar 73%. Selanjutnya untuk software RStudio dengan nomor 2-nya. Jadi di sini kita menggunakan distribusi Erlang dengan K1 yaitu probability ininya antara 15 sampai 25 itu kita definisikan sebagai K1, lalu K2-nya didefinisikan sebagai 25, lalu lambdanya 20. Lalu untuk scale-nya yaitu 4 per lambda yang tadi. Untuk waktu dalam jamnya yaitu 4. Lalu yang pertama yang dikunjungi 15 orang itu akan kita definisikan sebagai prob 15. Yaitu P gamma yaitu untuk sintaks dalam untuk menjalankan mencari probabilitas gamma dengan T, lalu shape-nya sesuai dengan K1, scale-nya sesuai dengan scale. Lalu untuk 25 yang dikunjungi 25 orang itu kita ganti dengan prob 25, lalu shape-nya diganti dengan K2. Yang pertama kita cari dulu prob 15-nya. Nah, prob 15-nya didapat 0,8951357 atau sekitar 89%. Lalu untuk probabilitas 25 orang didapat sekitar 0,15677726 atau sekitar 15%. Lalu tadi kita mengurangi probabilitas dikunjungi 15 orang dengan probabilitas dikunjungi 25 orang. Sehingga mendapat hasil 0,7383631 atau sekitar 73%. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Jumlah jam per minggu yang dihabiskan oleh seorang karyawan dalam pelatihan adalah antara 2 hingga 8 jam. Tentukan probabilitas jika karyawan menghabiskan lebih dari 5 jam dalam pelatihan dalam 1 minggu. Jika proporsi dari model sepeda motor, sudah cukup. Untuk Minitab-nya kita menggunakan distribusi uniform dengan lower end point-nya yaitu 2, lalu upper end point-nya yaitu 8. Untuk konstannya yaitu 5. Coba pakai aja. Di sini didapat hasil untuk probabilitas kurang dari ya. Jadi sehingga kita perlu menghitung lagi. Jadi untuk nomor 3 distribusi uniformnya yaitu 0,5. Lalu probabilitas karyawan menghabiskan lebih dari 5 jam dalam pelatihan yaitu 1 min P uniform, yaitu 1 min 0,5. Itu sebenarnya 0,5.
Untuk software RStudio, kita akan memasukkan sintaks ini. Alfanya yaitu lower endpoint-nya sama dengan 2, B-nya yaitu upper endpoint-nya sama dengan 8. Lalu kita definisikan prop untuk PUnif-nya, 5-nya itu tadi adalah konstannya, lalu min-nya yaitu A atau lower endpoint-nya A, atau ya dengan max-nya yaitu B atau upper endpoint-nya yaitu B. Jika kita run akan mendapat hasil 0,5. Jadi kesimpulannya bahwa probabilitas jika karyawan menghabiskan lebih dari 5 jam dalam pelatihan dalam 1 minggu yaitu sebesar 0,5. Baik, untuk selanjutnya yaitu nomor 4, jika proporsi dari model sepeda motor yang memerlukan perawatan dalam 1 tahun dengan alfa sama dengan 4 dan beta sama dengan 5. Berapa probabilitas bahwa proporsi yang memerlukan perawatan adalah antara 30% dan 60%. Jadi di sini kita akan menggunakan distribusi beta. Kita akan melakukan minitab terlebih dahulu dengan distribusi beta. Lalu first shape parameternya yaitu 4 dengan alfanya 4 dan betanya sama dengan 5. Lalu kita akan melakukan 2 kali percobaan dengan konstannya 30 dan 60. Jadi di sini akan menghasilkan 0,194104. Lalu untuk yang 0,60 ini tinggal diganti konstannya yaitu 0,60. Didapat hasil 0,826330 atau sekitar 82%. Untuk yang 0,3, 0,194104 atau sekitar 19%. Di sini perhitungannya belum selesai. Kita akan menghitung lebih lanjut untuk mengetahui berapa P beta 30% dikurangi dengan P beta 60%. Sebelumnya kita harus mengurangi P beta yang 30 dan 60 dengan 1 karena tadi dari minitab itu yang didapat adalah hasil kurang dari. Jadi ini itu untuk mendapatkan hasil yang lebih dari. Jadi P beta 30% sama dengan 0,194104. Lalu 1 min P beta 30%, yaitu 1 min 0,194104, didapat hasilnya 0,805896 atau sekitar 80%. Lalu untuk P beta 60%, didapat hasil 0,826330 atau sekitar 80%. Lalu 1 min P beta 60% didapat hasil 1 min 0,826330 atau hasilnya adalah 0,173767 atau sekitar 17%. Lalu hasil P beta 30% dikurangi dengan P beta 60% adalah 0,85896 dikurangi dengan 0,17367. Hasilnya adalah 0,63226 atau sekitar 63%. Baik, untuk selanjutnya yaitu software RStudio. Untuk nomor 4, menggunakan distribusi beta masih sama kayak tadi, yaitu dengan alfanya dari soal adalah 4, lalu betanya adalah 5. Lalu untuk menilai proporsi untuk probabilitas masing-masingnya, saya namakan X1 sebagai yang 30%, lalu X2 dengan yang 60%. Lalu untuk penghitung probabilitas bahwa proporsi 30%, yaitu saya namakan dengan prop 30 dengan 1 min P beta dengan X1-nya yaitu 30, kalau shape 1 sama dengan alpha, shape 2 sama dengan beta. Sehingga jika kita run untuk mencari probabilitas pada saat 30% adalah 0,8058957 atau sekitar 80%. Untuk probabilitas proporsi 60%, saya namakan dengan prop 60 dengan 1 min P beta, lalu X2-nya adalah 60 dengan shape 1 alpha dan shape 2 sama dengan beta.
Lalu hasil dari Prop 60 adalah 0,1736704 atau sekitar 17%. Lalu di sini seperti tadi kita harus mengurangi probabilitas 30 dengan probabilitas yang 60. Sehingga dapat hasilnya 0,632252 atau sekitar 63%. Jadi kesimpulannya eh, probabilitas bahwa proporsi yang memerlukan perawatan adalah antara 30% dan 60%. Probabilitasnya adalah 0,632252 atau sekitar 63%. Nah, baik, untuk sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.